Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Yang terhormat pengurus Masjid Baitul Makmur, yang kami hormati Bapak Ibu, para jamaah majelis taklim setiap hari Minggu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini atau pagi ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, untuk memperkuat kerukunan kita dalam bermasyarakat agar menjadi masyarakat yang bernaung di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gusti Allah dawuh, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, maka bergembiralah. Ini penting saya sampaikan dalam rangka untuk agar kita beragama itu nyaman, beragama itu menyejukkan hati, beragama itu membuat hati kita senang. Tidak ada kesulitan di dalam mengamalkan ajaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kadar kita masing-masing, tidak saling mendiskusikan ibadahnya orang lain, tetapi justru mendiskusikan ibadah kita sendiri dengan hati kita. Self discussion, berdiskusi tentang diri kita sendiri, tidak mendiskusikan orang lain. Jamaah rahimakumullah, hati senang, hati gembira, hati yang selalu mencerminkan terbentuk dalam senyum di bibir kita akan memberikan kenyamanan kita sendiri, juga kenyamanan pada orang lain. Oleh karena itu, yakinlah bukan karena banyak uang atau tinggi jabatan yang membuat kita bahagia, tetapi cukup dengan rahmatnya Allah hati kita merasa senang. Dengan anugerahnya Allah hati kita bahagia dalam keadaan apapun. Ngaten nggih? Dadi pokoke guyu tok ae. Guyu. Guyu iku larang. Jadi guyu itu penting. Karena guyu itu cermin daripada kegembiraan. Lah mecucu cermin dari kegalauan, kesedihan, keangkara murkaan. Nah, oleh karena itu, mari kita akan berbicara tentang ikhtiar, doa, dan tawakal. Sering terjadi pada orang merasa sudah ikhtiar, kemudian justru malah muncul kesombongan. Ada perintah ikhtiar, ada perintah usaha, tapi justru ikhtiar kita itu
menjadi awal kesombongan kita. Contoh, anak saya itu kalau nggak saya didik, nggak saya yang pegang, nggak bisa jadi dokter. Kelihatannya sederhana ya, kelihatannya sangat sederhana. Padahal itu sangat nalar bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Dalam konteks tauhid, ikhtiar yang kita lakukan itu adalah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar, tetapi ikhtiar itu juga atas dasar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita gampang tapi ya mbulet ae, Pak. Wong pancene tauhid. Kita wajib berikhtiar, tapi ikhtiar kita ini ya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kita mampu melakukan ikhtiar atas kekuatan dan takdirnya Allah. Ya contohnya seperti itu tadi. Kita sudah ikhtiar untuk mempelajari anak, untuk mengajari anak, untuk mengajikan anak, untuk bekerja keras, untuk mencapai cita-cita tertinggi. Dengan ikhtiar kita muncul dalam satu statement, kalau bukan saya tidak bisa. Ini adalah keangkuhan. Ini adalah kesombongan. Ini adalah sifat ujub. Sifat seakan-akan hanya dia yang mampu mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub awal daripada kesombongan. Merasa cantik sendiri, merasa glowing sendiri, merasa punya bedak paling sip, akhirnya terus merasa cantik sendiri. Cantiknya orang lain tidak diperhatikan. Ini yang menjadi ujub, yang akhirnya merasa lebih dibanding dengan yang lain. Karena apa? Standarnya kita ini lebih atau tidak lebih itu hanya terletak pada atqakum, hanya terletak pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya didahulukan bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita bukan dengan bisurah, tetapi baik kita, mulia kita adalah dengan hati yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saya ini sering sekali ketika melihat orang sukses, ketika melihat orang yang kaya raya, ketika melihat anaknya yang berhasil, soleh semua, itu kadang-kadang menumbuhkan ujub, takabur, sombong, yang seakan-akan yang bisa mencapai pada puncak kebaikan itu adalah karena usahanya dia. Iya betul, karena ikhtiar dan usaha itu dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk menuju pada apa yang dicita-citakan. Ikhtiar, usaha. Tetapi dalam proses usaha dan ikhtiar itu harus
kita meyakini bahwa semuanya atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam keseharian itu sering muncul begini, ibu alhamdulillah putranya sudah lulus, sudah sukses, sudah berhasil. Apa jawabnya? Alhamdulillah bu, ya saya mendidik semampu saya mengajari semampu saya. Semuanya atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyampaikan hal ini kepada orang lain bukan hanya sekedar pahala yang kita ucapkan, tetapi ketika orang itu taat kagum atau mau mensuri tauladani, mencontoh perilaku ini, interaksi dua orang menjadi majelis taklim atas satu dengan yang lain omong-omongan, tercermin dalam perilaku yang saling memberikan suri tauladan dan diamalkan. Ini adalah bentuk ilmu yang manfaat, ilmu yang amaliyah. Bagi orang lain amaliyah yang dengan ilmu, karena bagi orang yang mencontoh kemudian ia melakukan. Bagi kita yang memberi contoh, ini adalah merupakan amal yang didasarkan ilmu. Makanya sering kita ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, bentuk majelis taklim itu tidak hanya seperti ini. Bisa jadi kita sambil belanja omong-omongan, berdiskusi, diniati untuk saling memberitahu tentang kebaikan, memberikan contoh tentang kebaikan, mendengarkan tentang kebaikan. Interaksi dua orang ini menjadi majelis taklim. Balon kelihatannya sama-sama belanja. Tergantung pada niat kita masing-masing. Inilah konsepsi ikhtiar. Jadi ketika kita usai melakukan ibadah apapun, Allah itu senantiasa memberikan instruksi kepada kita bahwa ketika kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu ibadah kepada Allah, maka kita kembali untuk melakukan hal yang baru, pekerjaan yang baru untuk kebaikan pada masa yang akan datang. Makanya mohon maaf ya, kita ini kan makhluk yang senantiasa bergerak, makhluk yang senantiasa untuk meregulasi hidup ini dari gerakan satu ke gerakan yang lain, dari perbuatan satu ke perbuatan yang lain, dari ibadah satu ke ibadah yang lain. Kalau ini selalu kita dasarkan ikhtiar bismillah untuk melakukan usaha demi wujud bahwa kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk ikhtiar dan usaha, maka seluruh gerakan itu adalah menjadi ibadah. Jangan heran kalau kemudian orang sepertinya ibadahnya lebih lama, lebih selalu rajin di masjid, nggak pernah berinteraksi dengan lingkungan kemasyarakatan, getu di rumah maca Quran tok, tetangga sebelah kelaparan nggak tahu, tetangga sebelah sakit nggak tahu, karena ngopeni ibadahnya binat si awake dewe. Lah modelnya niki ya api, tapi gak patek api. Makanya sing paling enak iki ya delengesan iki. Omong-omongan, curhat-curhatan, sepenting gak ngerasani, berdiskusi tentang anak, berdiskusi tentang ilmu, berdiskusi tentang ini adalah pola yang kita kembangkan. Tapi kalau di perumahan itu sibuk semua ya Bu ya. Sibuk apa enggak? Apa sibuk HP? Wis gak kober, nyapa bojone gak kober kok. Pemane nyapa tong. Lho saya itu selalu ngeluh loh, terus terang. Saya datang itu kalau istri itu di ruang tamu itu senang. Tapi jadi nggak seneng ki mergo ngenteni tapi karo nguweni. Semari ngono terus salam nggak patah dijawab.
engko nek ngetokno dhuwit langsung geyak. Modelmu Bu aku ngono. Enek wong salam gak patek dijawab. Ndekane kopi ta apa kono yo gak. Meneng ae dolanan HP. Malah terus cerita leh ndelok TikTok iki mau. Lah TikTok iki diceritakno. Lah kita kan gak paham. Saya itu sering dengan bojo itu gak sambung. Wis tak critakno ngene supaya sampean paham ya. Artinya mampu mengambil saripati hikmah. Cerita tuwek tek ngene enak pas apa. Farel iku ya apa ya? Lah aku gelem ngerti Farel, Pak. Farel iku sapa gak ngerti. Sing jenenge sapa jeneng? Sambo iku. Freddy Sambo iku sangka suwe ge mulih dadi njeglok. Iki Farel ku miskin, pengamen dalam hidup kesengsaraan dan penderitaan, ngungkit menjadi orang yang sangat berhasil. Aku gak paham apa mbok critakno mau iku lho, sanding-sandingke saing-saingke. Lah ya apa aku durung ngerti wong penggaweanku gak ngrungokno lagu, gak tau ndelok TikTok. Akhirnya ya goblok kalau di hadapan istri. Wis gak keren belas, bojo gak keren belas. Kula nggih puwegel ya apa sih arek iki. Diseneni iku bojo, gak diseneni iku ya nggoblokne awake dhewe. Padahal ya bojone dosen. Kula niku bingung. Kula meneng ae terus njukuk banyu. Njukuk banyu kula ombe, wis aku wis rada adem. Kon ngomong apa mau? Lah iya nek jak omong gak ngrungokno. Dijak diskusi gak nyantol. Sakjane iki sing mbok olangno iku apa to? Lho, sing mbok omong apa? Farel. Mbok apa? Freddy Sambo. Blakak. Lah kene ngolang psikologi, ngolang agama, ngolang manajemen keuangan, dijak ngomong Freddy. Ya gak nyantol. Makanya jadi suami-suami sing peka, Bu. Sing sering delok HP, tapi aja suwi-suwi. Akhirnya alhamdulillah bisa adaptasi. Wis ta Bu, aku aja mbok bedhek nganggo HP-mu. Bedhekno nganggo ilmumu sak detekmu wis iso aku. Tapi gak usah ndelok HP. Takono sak detekmu, sak kuatmu, pokoke gak ndelok HP. Kalau keseharian saya kan paham betul perilaku, omong-omongan, gaya bahasa, tangkepane sak piro saya bisa mengukur karena sebagai suami. Lah makanya ya kadang-kadang ya antara suami istri cekelane gak padha ku akeh jadi bingung. Enggak. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ikhtiar dan usaha yang kita lakukan keseharian itu tidak ansih hanya kemampuan kita, hanya kita mau melakukan apa tidak, sesungguhnya sangat bergantung pada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Ad-Jum'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitas salata fantasiru fil ardi waftahu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kamu telah usai melakukan sholat, maka bertebaranlah di bumi dan carilah anugerahnya Allah, dan ingatlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang bahagia. Ini satu pernyataan, hai manusia, hai wong Islam, hai wong mukmin. Nek kon iku wis rampung melakukan sesuatu ibadah, bertebaranlah ke bumi. Artinya apa? Hubungan antara ibadah mahdho kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diperintahkan untuk mencari bertebaran di bumi, untuk melakukan ikhtiar dan usaha. Itu merupakan satu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan disuruh mencari fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enek perintah, enek melakukan apa, mencari apa, itu artinya apa? Ada satu proses seleksi yang dilakukan oleh Allah untuk memberikan pedoman. Pedoman ini yang akan melakukan adalah manusia. Lah ketika memegangi pedoman itulah sesungguhnya sudah mengkaitkan ikhtiar dan usaha
yang dilakukan oleh manusia atas dasar takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, wadkurullaha katsira, berzikir, ingat kepada Allah, mudah-mudahan menjadi orang yang senang, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Ketika kita ikhtiar dan usaha untuk melakukan suatu pekerjaan itu masih diperintahkan oleh Allah, wadkurullaha katsira. Artinya apa? Sesibuk apapun, sebanyak apapun kegiatan dan pekerjaan kita, yang mengukur adalah juga kita kapan waktunya harus zikir, kapan waktunya harus sholat, kapan harus melakukan perintah yang bersifat ibadah madhah. Ini menjadi persoalan bagi orang yang melakukan ikhtiar. Kadang-kadang sering bablas, yang kantor suwibu, nompo tamu, nompo klien, nompo ini, nompo itu, sampai bingung lali, duhur belum sholat. Wakir tipe wepet no Pak, sholat duhur jam 2:30, pas oleh rakaat kedua adzan asar. Model wong ini iki Pak, biasanya tambah sugi. Biasanya tambah sugi. Wes wong model setengah-setengah maksiat ini dicoba karo sugihe, karo jabatane, karo hartane. Tapi nek wong sing lutus salat durung adzan wis teko masjid. Durung adzan wis teko masjid. Wis salat tahiyatul masjid, salat qobliyah. Engko nek mari salat yo ngenteni suwe wiridan donga sampai muru, Pak. Sampai dongane sampai muru. Kula niki gadah tangga. Yes, ini perbandingan dalam konteks kita semangat ibadah. Begitu masuk masjid, beliau tahiyatul masjid, qobliyah. Langsung donga ini tek. Wis pokoke mbuh sing dijaluk kok ya sampeyan duwawan iku njaluk opo ae gak paham. Arep nakoni gak wani kula. Engko wethu wis mergo bojone anyar ketoke. Kira-kira rada kereng kowe. Lalu terus komat langsung jamaah wis gak ono leblas yang wong liya. Begitu selesai zikir sampai selesai metune kari dewi. Jadi ya gak sempat silaturahim, gak omong-omong, gak pernah kita tahu bagaimana kondisinya. Lah sementara kita dalam posisi seperti itu biasanya kan enggan kita datang ke rumah silaturahim untuk dan mungkin juga waktu. Memang kita dalam hal kaitannya dengan semangat ibadah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus menseimbangkan dengan proses hidup hablum minan nas, hubungannya karo padha menungso. Akhirnya perlu dalam ibadah hubungannya dengan ikhtiar itu kita tetap ikhtiar seberapa yang kita lakukan, ibadah seberapa yang kita lakukan, yang penting yang wajib inilah kita lakukan sesuai dengan jadwal waktu, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Sing penting gak maksiat. Begini Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kita ini sudah, kalau sudah amar ma'ruf, semua sudah amar ma'ruf. Ya sing adzan membunyikan adzan, ngajak jamaah, ngajak sholat, ngajak berteman, amar ma'rufnya luar biasa. Tapi apakah nahyul mungkar ini sudah kita ikhtiari dalam rangka untuk mensinergi agar ikhtiar yang kita lakukan ini adalah atas dasar takdir Allah, atas dasar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, usaha ikhtiar, apalagi istilahnya,
ini adalah mempunyai dampak. Ini adalah mempunyai dampak. Dampak yang paling pertama kali harus kita munculkan adalah dengan ikhtiar itu kita tidak akan menjadi orang yang malas dan murung. Kepengen rumah bersih, ya usaha untuk membersihkan. Kepengen rumah nyaman, ya usaha untuk membuat nyaman. Kita kepengen rumah nyaman dan sejuk dan damai dalam keluarga, tetapi kita tidak usaha untuk menuju kenyamanan dan kenikmatan. Ini menjadi persoalan. Saya itu mohon maaf Bapak Ibu ya, ini cermin saja. Artinya saya kan seneng orang rapi. Lah sementara bujuku gak. Apa yang harus saya lakukan? Perintah ya gak patek wani, ngongkon juga patek mani, melakukan sendiri juga sangat berat. Tetapi akhirnya bisa disiasati. Saya kepingin nyaman di rumah apa? Harus kita mencoba untuk mengurai sedikit demi sedikit untuk yang kita tidak senangi itu apa. Ikhtiar ini yang penting. Karena apa? Ketika tidak diikhtiari tidak akan terwujud. Oleh karena itu dengan ikhtiar ini akan menghilangkan kemurungan, akan memunculkan keceriaan, akan memunculkan kebahagiaan. Karena apa? Menemukan kepuasan dalam hasil daripada ikhtiar. Kalau sudah begitu apa yang muncul? Alhamdulillah. Ketika kita didik anak, mondokkan anak, sekolah anak, kemudian membiayai anak sukses, alhamdulillah. Yang kedua adalah menumbuhkan harapan. Menumbuhkan bagaimana prospek yang kita lakukan ini sudah benar mendapatkan hasil ini bisa kita rasakan, nanti akan kita ulang-ulang kemudian memunculkan kepuasan. Ada lagi menumbuhkan rasa percaya diri, membangun self confidence kepada kita. Mahasiswa yang kuliah belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri dengan ikhtiar yang dilakukan semampunya, seberapapun nilai yang didapatkan akan memunculkan membangun kepercayaan diri karena merasa ia mampu. Apalagi kalau lulus, apalagi kalau nilainya bagus, apalagi kalau cum laude. Ada seorang mahasiswa yang suka-suka tidak begitu ikhtiar, tapi apa modelnya itu model apa ya? Isoan. Iso ya iso ngaspo, iso. Itu tiba-tiba kumlot. Ngono ku ya nambah mikir. Iya toh, aku gak iso kumlot ya. Padahal aku ya nyontoh iki. Ngongkon iki nilainya kumlot dengan yang biasa saja, dengan nilai B+ atau amin dibandingkan dengan A+ yang lika-liku laki-laki itu tadi. Itu mereka yang seperti ini akan tidak menemukan kepercayaan diri. Karena apa? Tidak ada ikhtiar. Jamaah rahimakumullah, yang terpenting dalam hal ikhtiar ini yang melibatkan atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua yang kita lakukan ini akan semakin tampak bahwa tanpa ada pertolongan Allah tidak akan bisa. Kalau tidak ada pertolongan Allah tidak akan bisa. Oleh karena itu bismillah, mari tugas kita masing-masing itu apa? Kalau ibu sebagai pendidik yang pertama dan utama, kalau bapak sebagai mediator antara anak kita dengan masyarakat kita, mediator dari keluarga kita dengan masyarakat kita lakukan dengan porsinya masing-masing. Mental anak di rumah kuat, keluar menjadi juga anak yang kuat dengan mediasi yang dilakukan oleh seorang ayah dalam rangka untuk mendewasakan anak. Ini adalah merupakan ikhtiar terintegrasi dan semuanya kembali, kalau tidak ditulung oleh Allah tidak bisa. Bapak Ibu pasti ada satu pemikiran dalam benak kita. Ketika kita berhasil usaha,
yakin dia merasa mulia di hadapan Allah. Ketika kita berhasil atas ikhtiar kita akan merasa mulia di hadapan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, seberapapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menggapai apa yang kita maksudkan, mari kita senantiasa ikhtiar dan usaha itu selalu didasarkan pada yakin semuanya atas qudratullah. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, selanjutnya doa. Tema saya kemarin korelasi ikhtiar, doa dan tawakal. Engko nek telu iki wis mari ya rampung. Ini baru selesai satu. Kurang dua. Sampai jam berapa biasanya? Sampai 2 apa jam 11? Ya tanya jawab. Ya saya singkat aja yang 2. Yang penting sambung. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah usaha dan ikhtiar, Allah memerintahkan pada kita ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Atau juga dalam ayat lain disebutkan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini perintah doa. Ndonga itu artinya apa, Pak? Njaluk. Njaluk ku nek senenge nek diparingi. Kita minta akan merasa senang apabila dikabulkan oleh Allah. Kita minta akan merasa bahagia apabila diberi. Yang menjadi persoalan dalam akidah dan tauhid, ketika orang berdoa atas sesuai dengan kebutuhannya itu terus merasa kalau dikabulkan ya alhamdulillah, kalau tidak dikabulkan nyalahke. Padahal konsepsi akidah itu, doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau memang tidak dibutuhkan. Allah akan mengabulkan doa sesuai dengan kebutuhannya, bukan kesenangannya. Tak baleni. Kita rada bingung. Aku dhewe ya bingung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam Al-Qur'an ini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti akan aku kabulkan. Ini pernyataannya. Tetapi di dalam belakangan ayat itu ada fal yastajibuli wal yu'minu bi, akan dikabulkan oleh aku dan berimanlah kepadaku. Ini yang sering putus. Wal yu'minu bi, fal yastajibuli wal yu'minu bi itu rangkai dalam doa. Niscaya akan aku kabulkan dan berimanlah kepadaku. Nah, yang menjadi persoalan itu kabulnya itu tadi. Kabul itu sesuai dengan apa yang kita baca, apa sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang sesuai dengan yang kita senangi, atau yang kita butuhkan. Enggak, Tat, ya butuh, ya seneng, ya kepinginan. Yang bisa mengukur hal ini adalah Allah, bukan kita. Kita sering memohon sesuatu yang sesungguhnya tidak butuh. Kita sering berdoa yang tidak fokus. Atau kita sering berdoa hanya netepi kewajiban, kalau tidak doa nggak pantas, dirasa sombong. Ndonga itu kewajiban apa kebutuhan? Ud'uni itu perintah apa? Perintah wajib apa perintah sunnah?
Perintah wajib. Kita tetap wajib berdoa, tetapi mari kita kembalikan pada konsepsi dasar atasnya, yaitu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Anak soleh, ndonga tentang anak soleh. Ikhtiarnya apa? Rezeki banyak dan barokah. Dungane apa? Ya rezeki dan barokah. Ikhtiarnya apa? Kita kepingin bisa menjadi orang yang terhormat di hadapan sesama manusia. Doanya bagaimana caranya kita menjadi terhormat. Ini rangkai, nggak bisa pisah. Lan dungane njaluk rezeki sing barokah, ikhtiare njaluk rezeki sing barokah, dungane njaluk alfat. Sambung para? Ikhtiar apa nyambut gawe wudu supaya iso tuku alfat. Dungane ya Allah, Allahumma alfat. Mbok iso saking grogete nek gak kabul alfate kah gak apa-apa. Lah ini adalah sinergi. Korelasinya di sini ini ketika ikhtiar apa, dungane apa. Perkara nanti dikabulkan atau tidak, fal yastajibuli pasti akan aku kabulkan, wal yu'minu bi syarate kudu iman kepada doa itu tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan siapa? Allah. Beriman kepada siapa? Allah. Kula niki termasuk golongane wong sing gak patek ndonga, Pak. Izin, Pak. Ndonga ya ndek-ndek ngono. Kula nek ngimami ten masjid kan ndonga niku anu sampai diomong wong. Ndonga mosok Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya itu sering doa itu hanya minta ampun untuk dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa para guru saya, dosa para mukmin muslim, terus Rabbana atina. Sebabnya bingung njaluk apa wong wis duwe kuwabe. Mangan ya wis ping 3, bojo ya duwe sitok, anak loro, mantu ya sitok, mobil ya wis duwe. Makan ya 3 kali. Bahkan kita ini punya agak lebih dikit ngono. Katanya njaluk apa kata ini? Ya apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Kadang-kadang enggak ndonga blas kula. Mboten sombong, wedi izin. Di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan utlu rabbakum tadarru'a wa khufyah. Jalu'o yang pangeranmu dalam kondisi tadarru', andap asor, ndp dan khufyah, lirih-lirih, sopan santun. Dan Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan. Tidak suka atas orang yang melampaui batas. Tadaruk niku napa? Nek cara antar manusia tawadhu. Kalau tadaruk itu ada DP-nya, ada berharapnya. Saya menghormati panjenengan, jabatan saya dengan menunjukkan kepala, kemudian saya merasa hormat panjenengan, itu namanya tawadhu. Kalau tadaruk memohon, DP, menghormati, sopan santun sambil berharap, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Makanya para jamaah rahimakumullah, kita berdoa yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah selama yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan ikhtiar dalam rangka untuk nyocok nih ikhtiarmu apa, ndongamu apa, itu sangat manusiawi dan itu hukum alam dan itu hukum Tuhan. Tetapi ketika memberikan sesuatu yang lebih tanpa kita minta, itu juga atas kuasanya Allah. Dan itu kadang-kadang kita nggak ndonga malah kita nggak berdoa, tidak berdoa malah paring. Karena apa? Itu akhirnya akan menjadi amanah. Jamaah rahimakumullah, masalah doa itu jangan sampai menjadi satu pernyataan dari kita, saya doa kemudian doanya itu hanya sekedar bermakna minta. Syekh Imam Ibnu Athaillah itu menyatakan layakun tolabaka tasababan ilal atau imin. Jangan sampai kita minta itu menjadi penyebab seakan-akan diberi oleh Allah.
Tetapi falyakul fahmika anhu, agar kamu mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita itu sebagai wujud wal yakun lil idharil ubudiyati wa qiyaman bihuquqi rububiyati. Dengan doa kita itu sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lemah, kalau kita tidak bisa apa-apa, kemudian kita mohon, itu menunjukkan kehambaan atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemenuhan atas hak-haknya Allah. Hak Allah itu apa? Disembah. Kita menyembah kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah. Zat yang mencipta kita, kemudian kita mengabdi kepada Allah, itu haknya Allah. Lah oleh karena itu kemudian kalau kita memaknai bahwa doa al-ibadah, doa itu adalah ibadah, itu sudah betul. Karena apa? Memang hakikatnya kita berdoa itu melakukan pengabdian, melakukan pernyataan kita bahwa Allah sebagai Tuhan yang kita harus mengabdi. Hanya kadang-kadang kita ini kan manusia yang diberi oleh Allah itu nafsu. Kadang-kadang yo jaluke karo mengabdine iku kurang. Salate karo ndongane dawa ndongane. Salate karo ndongane dawa. Salate 2 menit, ndongane 10 menit. Lah piye ngono iku? Sing apik ku salate suwe. Ndongane cendek. Gak apa-apa sak rakaat sing penting suwe. Sayyidina Utsman bin Affan ku nek salat sewengi gak mandeg, sak rakaat tok. Witirnya Sayyidina Utsman hanya 1 rakaat. Tapi yang ngono sing diwaca khataman Quran. Sampean salat tarawih piro? 8 rakaat. Iku 10 menit. Cawapet apa mana sing ngimami kula wong masjid kula kan tarawih 20 iku 15 menit ku 20 rakaat sak witire sak ndungone. Wong nek diimami suwe ku mesti kuwi wae lik njaluk sepet senengane cepet. Lah tapi sing kula pikir dan batin niku kok ya malih arek-arek iku mari salat cowok petok jik wiridane sowe ndongane do iki jenenge gak patek modal. Mesine nek salat iku suwi ndongane cendhek iki malah diwalik salate dewi lu ndongane dawa. Nggih monggo gerakan untuk salat rada suwe itu ditingkatkan. Salat yang gone masjid ditingkatkan biar masjid ini makmur, biar masjid ini rame, biar masjid ini menjadi pusat kegiatan masyarakat sebagai ajang silaturahim, komunikasi. Silaturahim yang omah lu wangel. Asli. Masih kula wong duwe tapi paham. Silaturahim di rumah itu sulit sebab apa? Bagi orang yang menjaga image yang tinggi, engkau harus menemoni jajanan juga kudu gaya lipen, gaya sidu, gaya apa baru nemoni mertamu sak jam lho ngenteni tok padahal ngomongin murong menit kate ngundang tahlilan tok lho. Bu mangke mantun isak tahlilan ngono tok nggih pun pamit tapi arep nemoni wis macake duwa. Akhirnya ajang silaturahimnya lem. Tapi kalau di masjid karo lewat sesuk tahlil nganggo HP sesuk tahlil. Bapak Ibu yang kami hormati, doa menjadi penting sebagai alat untuk kita mengkomunikasi bagaimana kita mengkorelasi ikhtiar dan doa. Yang terakhir adalah pasrah, tawakal. Tawakal itu sebagai sikap berserah diri atas semua yang kita lakukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk yakin bahwa
Walaupun kita sudah ikhtiar, walaupun kita sudah doa, ketetapan terakhir adalah di takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mungkin ketika kita ini berada dalam posisi mendidik anak, ngemang anak, mendewasakan anak, yang sudah kita lakukan sangat luar biasa, tapi anak ya tetap beti ya eneng. Salat ya angel, dikandani bantah, ya ngono iku coba. Padahal sudah kita lakukan untuk agar ini berakhlakul karimah, tetapi nyatanya belum. Sangat mungkin itu adalah sebagai ujian dan cobaan yang ketika orang itu diuji, pasti ujungnya adalah Allah akan meningkatkan derajat seseorang. Tahu-tahu sabar, ibu sabar, bapak sabar ditutno, wis gak tahu mak nesu, gak tahu ndongakno elek, ya Allah berilah kekuatan kepada kami untuk mendampingi anak saya sampai soleh. Ketika itu ada kesabaran, ada ketabahan, ada kepasrahan dalam proses setelah kita melakukan doa dan ikhtiar, pasrah kepada Allah. Wis opo jari, nek soleh ya alhamdulillah, gak soleh ya alhamdulillah. Barangkali ini adalah merupakan satu ujian yang justru nanti kesabaran kita ini akan menjadi suksesnya anak pada masa yang akan datang. Ketika ini muncul, ternyata ada satu titik temu karepe wong tua cocok karo karepe anak, tetapi melalui lika-liku proses yang kita mungkin merasa tidak senang dan tidak nyaman. Oleh karena itu yang terpenting ibu bapak, pasrah dan tawakal itu ojo nggatekno omongane wong. Sering kita ini terbuai dengan ketika kita mempunyai sikap hidup yang jaim, terus enek wong ngrasani bingung, padahal kita sedang berproses diuji oleh Allah. Ya wes omongmu saiki kita lakonane. Lah ini kadang-kadang kan banyak orang yang nggak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Pasrahnya itu tidak maksimal, pasrahnya itu sapa jare ya apa jare, tetapi dalam hatinya masih grundel. Jamaah rahimakumullah, pasrah itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan dari sisi ikhtiar apa, berdoa apa, pasrah secara maksimal, akan hasbuh, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, korelasi antara ikhtiar, doa dan pasrah itu titik simpulnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiare ya atas kekuatan Allah, dungone ya atas kabulnya Allah, pasrah kita juga akan kembali kepada Allah. Kalau sudah demikian, hasilnya iya utawa ora iku tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia itu hanya mung dikongkon ikhtiar, dikongkon donga, dikongkon pasrah, tapi yo angel, angelnya gimana? Ya karena kita merasa mungkin kalau merasa di sus ndonga gak tahu dikabulnya ya angel, wis ikhtiar usaha ya gak kabul ya angel. Ketika dia pasrah dan tawakal, maka yang angel-angel itu, yang sulit-sulit itu akan hilang. Yang merasa tidak dikabulkan oleh Allah akan kita tetap bersyukuri, karena apa? Pasrahnya tinggi. Saya kira itu. Monggo nek wonten pertanyaan. Kalau ada tanya jawab monggo. Ini sudah menunjukkan jam 11 lebih 5 menit.
Monggo santai mawon, omong-omongan sing enak supaya majelis ini menjadi majelis yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sedikit pertanyaan, Kiai, mengenai tujuan hidup itu kan kemuliaan. Nah, yang paling simpel untuk menuju kemuliaan itu nopo ya? Ngoten mawon. Terima kasih Pak Zainuddin, jenenge padha karo aku. Tapi jeng ganteng aku. Apa sugih kono. Dulu teman saya di beberapa organisasi. Tujuan hidup sing paling simpel iku mulya. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum itulah menjadi cikal bakal mulyane menungso. Wis ngono ae. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing dadi masalah iku ngene. Takwa iku piye to? Takwa itu kan ya wis khotib-khotib penceramah sapa wae mesti ngajak takwa. Tapi implementasi ketakwaan dalam hidup kita itu seperti apa? Iki sing menjadi persoalan. Wis, saiki takwa dari sisi suami istri. Ayo, ye. Takwa apa takut istri tua? Ketakwaan suami istri, seorang suami yang takwa, seorang istri yang takwa, kedua-duanya saling menyenangkan, saling menggembirakan, saling mengingatkan, saling selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sisi ini tok itu loh, takwa itu angel gak karuan. Belum sampai pada anak, belum sampai pada teman, belum sampai mencari rezeki, belum sampai pada atasan bawahan, belum sampai luar biasa. Tetapi secara perlahan-lahan sesungguhnya bisa kita lakukan mulai dari yang terkecil untuk menjadi orang yang mulia. Suami menghormati istri, istri menghormati, iki tok wis nyanggone sak kamar iki, Pak. Kalau sudah yang kecil-kecil ini secara perlahan-lahan menjadi sebuah lingkaran kecil yang indah, yang mulia, yang saling memuliakan, maka pada saat proses interaksi kepada sesama manusia itu akan kita menjadi orang yang mulia selama dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan manusia. Bagaimana mulia di hadapan Allah? Ya cukup ya takwa maneh. Salate dijogo, dilakukan tepat waktu, syukur kalau bisa berjamaah, merasa kurang nambah sholat sunnah rawatib, merasa kurang bisa menambah sholat tatawuk yang lain, sholat sunnah yang lain, puasane gak Ramadan tok, tapi meyakini bahwa selain Ramadan adalah sunnah. Nek kuat dilakoni, gak kuat ditinggal ngopi, lho Pak. Jadi santai. Ini menjadi persoalan ketika kita ini ingin menjadi orang yang mulia, tapi kemuliaan itu digapai dengan cara lain selain ketakwaan kepada Allah. Misalnya kita melakukan dalam rangka untuk mulia di hadapan anak kita, kita dengan menggunakan kereng kita, dengan otoritas kita, dengan otoriter kita menjadi persoalan itu bagi anak. Kalau kemudian kita ingin mulia di hadapan anak, kita memberikan contoh akhlak yang mulia, ajak sholat, ajak makan bersama, berdoa bersama, membaca Al-Quran, akhlak selalu tercermin dalam perilaku hidup. Anak ini akan memuliakan sendiri tanpa kita perintah. Lho ngono tapi ya uang ini gak karuan, Pak. Polang ele wis. Kadang-kadang ya anak itu diperintah ya gak nurut. Nak, belikan susu. Sik terus lho budal.
Ini ku tukune gak nyanggoni pinggir omah ngono sing cedhak ngono, gak nyanggoni Indomaret. Terus mulai digembol. Iki nek praktekno anak kula dhewe. Jadi merintah anak sak suwene kaya ngono, ternyata dia melakukan itu sangat malu dan terpaksa. Karena apa? Menganggap itu pekerjaan yang tidak keren. Lah, maka dari itu yang paling sederhana itu kalau saya itu kalau menyampaikan pada orang, nek kepengin dihormati wong ya hormatono, nek kepengin dihormati anak hormatono anak, nek kepengin dihormati bojo hormatono bojo, wis ngono tok kuncine. Tapi hormat sing piye ku ya gak kadang-kadang ya gak cocok. Wis hormat tibake ya salah. Salah karena salah persepsi tentang kehormatan. Ngoten nggih, Mas? Ya monggo Bu. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak wis. Ya biar kita masuk surga bersama, Bu. Ayo silahkan. Tua kok sing aneh lho. Iya silahkan. Wih pinter panitia pengajian bisa. Pak Ustadz, saya mau tanya. Jadi terkait doa. Jadi doa tadi ini kan, doa itu kan senjatanya umat Islam ya. Silatu doa itu silatu muslimin. Kemudian syarat-syarat doa itu bisa diijabah tadi disebutkan amanubi, beriman kepada Allah. Kemudian ada lagi itu al-talak tadi, takwa, bertakwa juga. Jadi supaya doa itu bisa diijabah itu ada selain takwa sama beriman, ataukah mungkin doanya itu enggak sesuai atau mungkin belum dikabulkan, dipending dulu mungkin apa korelasinya doa itu supaya bisa diijabah, kita memperbaiki diri kita sendiri dulu atau doanya aja sesuai dengan kebutuhan? Itu pertanyaan dari saya. Konsepsi ajaran Islam itu selalu dari tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wa taf'alu bil arkan. Konsepsi ajaran Islam itu beriman dulu, berikrar dengan syahadat, dengan melakukan perbuatan dan beramal sebagai wujud keimanan dan keislaman itu. Nah, doa yang dikabulkan oleh Allah itu doa yang bagaimana? Doa yang didasarkan yakin bahwa kalau Allah pasti mengabulkan doa kita. Cuman persoalannya kapan? Nah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak usah melok-melok. Kadang-kadang kita ini ndonga nggo wetu muru gak tahu dikabulno. Sebabnya apa? Lah sing dijaluk karo sing dipikir gak podo. Yang diikhtiari dengan yang didoakan gak sama. Kadang-kadang yang kita ikhtiari itu kita lakukan dengan benar, doa dengan benar gak dikabulkan. Yang tidak kita lakukan dikabulkan oleh Allah. Yang tidak kita ikhtiari dikabulkan oleh Allah. Itu adalah haknya Allah. Itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Yang terpenting yang kita yakini adalah ketika kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, doa kita dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Kalau konsep di sini disebutkan idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi, pasti akan aku kabulkan dan imanlah kepadaku. Ini iman ini berdasar pada tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati bahwa Allah itu maha mengabulkan. Ya mujibas sailin, zat yang mengabulkan doa. Itu harus kita yakini. Persoalan kemudian kok tidak dikabulkan, justru yang dikabulkan yang lain. Misalnya, ya Allah, jadikanlah anak saya menjadi seorang dokter yang sukses. Loh, dokternya gak dadi, tapi suksesnya dadi.
Padahal aku ku njaluk sampeyan dadi dokter. Lho saiki kok dadi juragan tanah. Dadi maklar. Ya gak apa-apa sih, penting sukses. Lho kadang-kadang kita ini kan mempersepsi permintaan kita itu dengan kemauan kita, bukan atas persepsinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi ya tetap bahwa segala sesuatu itu atas kudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah cuma setir. Gusti Allah disetir. Aja, urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan pernah lepas dengan iman. Jangan pernah lepas dengan yakin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan. Dikabulkannya ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seperti apa itu adalah urusan Allah, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini digandengkan dengan urusannya dengan ruh. Ayat ini digandengkan dengan urusan tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika wahai Muhammad, katakan ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya adalah aku sangat dekat. Sangat dekat yang seperti apa? Sangat dekat sekali karena kehidupan kita ya atas kuasanya Allah. Atas nur Allah. Iman kita juga atas nur Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, mari sholat kita atas dasar takut dan takwa kita kepada Allah. Sholat kita atas kita memang beriman dan menyembah kepada Allah. Ketika kita berdoa pun juga seperti itu, bahwa ajaran sholat itu adalah merupakan ajaran kita memanfaatkan doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini mohon maaf loh ya, kita sholat itu kan isinya bacaan kan doa-doa semua, tapi nggak pernah tumus, nggak pernah sambung. Pokoknya maca ngono tok. Kadang-kadang sampai salam lali, iki mau maca apa? Wis gak panjenengan kula niku ngimami ku sering ngono itu. Dadi sampai salam iku labete salat itu enggak ada. Nah, tu bila ming dalik Pak asline, tapi ya piye meneh, mangku ya wong. Salat itu eling sembuwaran. Mari ngono terus sampai salam itu iki mau maca kabira apa durung? Doa iftitah apa belum? Doa iftitah saya bacaan tadi saya apa? Itu lali, Pak. Oleh gak ngono iki? Oleh apa enggak? Jawab ya. Ya mbuh karo. Wis pokoke wis salat. Lah hal yang semacam inilah mari kita ya apa carane ikhtiar salat sing khusyuk. Ndungone ya salat sing khusyuk. Pasrah engko khusyuk atau tidak itu urusan kita. Untuk berusaha khusyuk dene kok gak khusyuk iki takdire Gusti Allah, sebab apa pikirane glam biar mikir noren no. Jadi seperti itu Pak Ustaz ya. Terima kasih. Ada lagi? Sampun? Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim lagi di sini. Yang saya ngabekti di sini itu sudah ada hampir 20 tahun Pak Ustaz. Saya mulai tahun 2003 ngaji di sini sampai sekarang hampir 2023. Hampir 20 tahun. Pengurusnya semati kabeh, Pak. Aku dhewe tok sing duru. Saya mohon maaf dan terima kasih, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat selalu, bahagia selalu, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh solihah manfaat barokah, dan yang terpenting selalu selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.